Bapak Ibu percaya nggak kalau jagung itu roti dari surga untuk Donggo? Siapa yang percaya angkat tangan? Oh, sedikit yang percaya, tapi banyak yang menikmati hasilnya. Yang saya kasihi para romo, frater, suster, keluarga besar umat paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo, juga umat dari Dompu, domba-dombanya Romo Eli, semua yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada tempat pertama saya mengucapkan happy birthday to you. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Bukan untuk mengkhianati orang Donggo, tapi karena ini misal live streaming, banyak orang yang sudah ke dunia yang lebih tinggi. Sebenarnya sih tadi saya berpikir saya coba berusaha berkhotbah dengan bahasa Bojo, biar sto-sto itu tidak apa-apa lah. Tapi kemudian saya berpikir, dulu waktu saya masih diakon, pernah kita coba belajar berkhotbah pakai bahasa Bima. Tapi Bapak Alfons almarhum bilang, "Wah, tinggalin Bojoy." Kenapa Bapak? Kapan baru kami bisa tahu bahasa Indonesia kalau khotbah pakai bahasa Bima? Benar juga. Dan hari ini bukan hanya kita orang Donggo yang ikut misa nih, yang merayakan 24 tahun Gereja Katolik Santa Maria Yohanes Vianney Donggo, tapi juga publik yang ada di medsos, karena ini kan misalnya streaming ya. Kasihan mereka yang tidak bisa mengerti bahasa Donggo untuk memaknai perayaan ini kalau saya pakai bahasa Bima. Nah, kembali ke saya itu ditodong oleh pastor paroki tadi untuk berkhotbah. Sebenarnya beberapa hari lalu saya dimintain oleh frater selaku ketua panitia ya, nanti kalau Romo Deken datang beri sambutan. Saya bilang oke frater. Saya pikir saya hanya beri sambutan. Begitu di pintu masuk selesai peristiwa kelima, ada peristiwa 6 yang terjadi. Romo Agus selaku pastor paroki mulai bagi tugas, mulai dengan kata-kata karena ada Romo Deken maka, yang baca Injil Romo Danan, yang doa umat Romo Bayan, yang khotbah Romo Deken. Saya sih karena ini jabatan baru, saya rasa macam istimewa sekali jadi Deken ini ya. Waktu ke Sumbawa semua orang panggil saya Romo Deken. Kalau saya hitung sudah beribu-ribu kali orang sebut ini Deken. Macam istimewa. Tapi kemudian saya lebih memahami ini sebagai bentuk konkret dari pemakluman amanah Sinode 5 Keuskupan Denpasar untuk menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Itu juga lah yang menjadi tema untuk kita maknai hari ulang tahun ke-24 gereja kita. Nah, ketika kemudian Romo Bayan berceloteh begini, kasih Romo Deken pimpin kah? Langsung saya bilang, stop. Kita harus belajar taat kepada pemimpin. Saya harus taat kepada tuan rumah yang mengatur saya, supaya besok-besok kalau saya atur mereka sebagai Deken, harus taat kepada saya juga ya. Frater saja saya taat, karena frater suruh nanti Romo sambutan. Ya, ketaatan itu kunci dari menjadi seorang pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Tanpa ketaatan tidak akan pernah menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Maka mulailah saya putar otak untuk berkhotbah tentang apa sih nanti ini. Saya lalu teringat 2 pengalaman yang membingkai saya begitu saya menginjakan kaki pertama di Tulungagung. Saya ketemu dengan prodiakon dari Sumbawa, Pak Ferry dan Ibu. Langsung mereka komentar, Romo kok sudah di sini? Kemarin kan di Sumbawa, lalu kemudian ke Mataram, sekarang sudah di sini. Saya hanya tersenyum saja. Kemudian begitu masuk di kamar, Romo Made, biasalah, yang muda-muda itu biasanya cong-cong itu, yang kae-kae. Langsung Romo Made, cong itu artinya angkat-angkat sedikit. Walaupun saya sudah tahu itu mode dari Tamatan Rita Piren, harus suka cong, angkat-angkat orang. Lalu dia bilang begini, oi Kak Deken paling mantap. Saya bingung mau komentar apa ini. Saya kemudian bilang begini, ya saya hanya mau menunjukkan bagaimana menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Untuk itulah saya datang.
walaupun rasanya lelah dan capek dan jauh, tapi saya harus datang untuk menunjukkan kepada kita tidak bisa berbicara pemimpin partisipatif dan transformatif tanpa mau datang, tanpa mau hadir. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah, cocok dengan Injil hari ini ketika Yesus bilang begini, kamu itu datang bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu sudah makan roti yang saya buat waktu saya buat mujizat dan kamu kenyang. Jadi orang datang mengikuti Yesus karena dia kenyang. Kalau dia tidak kenyang, dia tidak terlalu percaya kepada Yesus. Kita juga imannya tidak cukup dengan dibaptis, harus datang. Artinya apa? Setelah dibaptis, datang ke gereja, datang misa. Itu baru cocok. Dan memang menjadi Katolik, kalau tidak mau menjadi Katolik KTP, memang harus datang. Tidak cukup percaya saja, kita harus datang. Seperti sekarang kita tidak cukup menjadi orang Katolik di Donggo, di Teolonggeru, Nggeru Kopa dan Mbaba. Harus datang pada saat gereja kita merayakan hari ulang tahun. Itu baru sah kita umat di paroki Santo Yohanes Maria Vianney. Kalau tidak datang itu bohong. Nah, coba cek sudah, kira-kira siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Kalau dia betul merasa memiliki gereja dan paroki, seperti orang merayakan hari ulang tahun anaknya, ia punya rasa memiliki lalu datang merayakan. Demikian juga gereja kita. Karena kalau kita bicara gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama, tidak bisa kita berjalan bersama kalau terus berada di rumah masing-masing, di kebun masing-masing, di keluarga masing-masing, tanpa datang ada bersama. Jadi ada bersama itu penting untuk kita menunjukkan kita itu satu dan mau berjalan bersama. Nah, kemudian ketika kita merayakan ulang tahun ke-24, usia 24 itu bukan remaja lagi, tapi juga tidak terlalu orang tua, itu usia dewasa. Kalau dikategorikan dalam era-era itu sudah orang berusia era milenial. Dan gereja Katolik Santo Yohanes Maria Vianney Donggo sekarang umur 24, berarti dia masuk di kategori usia era milenial. Dan memang cocok, milenialisasinya tampak. Kenapa? Setiap hari kamu ada di live streaming. Saya di Mataram malah berkomentar begini, kita ini kalah sama Donggo. Belum tentu kita live streaming hari Minggu, tapi Donggo live streaming harian. Mana yang lebih kota? Jadi Donggo ini mencerminkan apa yang diungkapkan oleh Pastor Kanya waktu ikut sinode. Ini sekarang namanya era apa itu Romodanan? Kalau kami yang lahir 70-an ini namanya generasi era baby boomer, termasuk Romo Bayang juga ya. Baby boomer itu setengah gaptek, kecuali Romo Agus, walaupun tahun 70-an mungkin dia lahir, tapi dia sudah tahun 80-an, dia itu sangat termilenialisasi. Kalau dihitung, wajah yang paling banyak nampak di media adalah Romo Agus. Sehingga mau orang di Jakarta, orang di Singapura, orang di Malaka sudah tahu namanya Romo Agustinus Berelau, gelarnya catat. Kalau orang yang sekolah tinggi ada gelar lisensiat, MA, PH, DA apalagi, Romo Agus bergelar RD Agus Berelau, catat. Karena setiap kali dia mau menyampaikan informasi harus dicatat. Jadi Romo catat. Tapi yang mau kita katakan bahwa Tuhan itu punya perhatian untuk kita, karena ketika kita berusia 24 tahun, Tuhan membingkai kita dengan sebuah kenyataan yang membuat kita tidak terbelakang begitu, tidak katrok. Kita ikut bergerak dan berubah bersama zaman, sehingga Donggo lalu menjadi termilenialisasi. Nah, apa yang paling penting untuk kita memaknai usia 24 tahun? Ya, kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di bacaan kedua, yang paling penting itu membaharui diri menjadi manusia baru dalam roh. Itu yang paling penting. Ketika tadi saya bilang, percaya nggak kamu bahwa jagung itu roti dari surga?
Yang dimaksudkan dengan memaknai jagung sebagai roti dari surga itu begini. Ketika pastor paroki zaman Romo Bayan sangat proaktif untuk bekerja jagung, dan kamu juga diajak untuk menjadikan pekerjaan jagung sebagai sumber rezeki yang dimotori oleh tokoh spiritual jagung Romo Bayan, maka dia mau menyampaikan apa? Saya seorang rohaniwan dan pastor saja mau bekerja. Berarti spirit dari surga itu dia mau tunjukkan. Dan memang hasilnya apa? Pekerjaan itu membuat kamu memiliki kesejahteraan hidup yang meningkat. Makanya kami sering panggil Romo Bayan itu bos jagung. Tapi yang paling penting apa? Perubahan yang terjadi dalam kesejahteraan hidup kamu di sini. Bayangkan kalau dulu Romo Bayan belum ke sini dan tidak ada Romo yang memotivasi kamu untuk bekerja jagung, apa kamu bisa seperti sekarang? Nah, itulah roti yang turun dari surga. Tuhan mengirimkan pastor yang berspirit bekerja sehingga kamu bisa bekerja dan hidupmu menjadi lebih baik. Nah, setelah Tuhan mengirimkan kamu seorang pastor spirit bekerja, sekarang Tuhan mengirimkan seorang pastor berspirit milenialisasi. Ya, inilah namanya kolaborasi, sinergisitas. Yang dalam bahasa sinode itu bilang kita perlu menjadi anggota gereja yang berpartisipasi dan transformatif karena kita diberikan talenta dan karunia yang berbeda. Ada rupa-rupa karunia satu tapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tapi Tuhan kita adalah satu dan sama. Makanya tadi di bagian pengantar pastor paroki bilang apa? Setiap pastor punya visi dan misi. Tapi saya bisik di administrator, jangan lupa kita punya satu visi dan misi, yaitu gereja sinodal, hasil sinode 5. Yang untuk tahun pertama kita diajak untuk memulai perjalanan bersama dari para pemimpin dengan menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Partisipatif berasal dari kata part dan sipasi. Kalau emansipasi kan perempuan berpartisipasi. Kalau partisipasi, kita mengambil bagian atau memberikan diri dalam sebuah proyek. Dan itulah yang dimaksudkan dengan gereja berpartisipasi. Kita memberi talenta yang kita miliki untuk sama-sama membangun gereja. Sedangkan transformatif itu membawa perubahan. Perubahan bukan ke arah yang negatif, tapi ke arah yang lebih baik. Maka semoga dengan perayaan 24 tahun kelahiran Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo, kita dibaharui dalam spirit untuk mencintai kebersamaan, spirit untuk mencintai perjalanan bersama, spirit untuk rela menanggalkan egoisme, rela menanggalkan kepentingan sendiri untuk berpartisipasi dalam kemajuan bersama. Semoga Tuhan memberkati.